Jadi kalau ditanya, "Mbe bejulu iman atau Islam?" Mbe bejulu. Dini ini terpisah pada mara beketuan, mbe julan teluk kan cemanok puni. Aneh. Teluk, dia narak teluk mendara manok sampai kiamat dan kentutu-tutu. Artinya apa? Dua-duanya tidak bisa dipisahkan, antara ayam dan telur satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dia narak teluk, narak manuk, narak menuk, narak teluk. Artinya satu itu berkesimpulan satu. Iman Islam tidak bisa dipisah. Kapan dia iman, kapan dia Islam, itu harus satu. Saat dia Islam, saat itu dia iman. Tapi kadar iman Islamnya sesuai dengan amal ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil huda wal irsyad. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu qawluna. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Al-mukarramun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mami-mami tiang, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji, singkatnya jamaah maghrib dan isya, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kehadirat Allah bahwa malam niki kembali kita hadir di rumah Allah melanjutkan rutinitas kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, berkah, ridha dan inayahnya pada kita sekalian sehingga hajat-hajat kita, munajat-munajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah, lanjutkan kajian kita pada tafsir surah Yasin. Kemarin pada ayat yang pertama telah kita bahas tentang makna Yasin itu sendiri. Yasin artinya adalah nama lain daripada Nabi Muhammad SAW. Bisa ditafsirkan dengan ya insan. Kemudian kebiasaan orang Arab meringkas kalimat menjadi dua bagian, ya insan menjadi yasin, atau wahai manusia. Siapa yang dikhitab? Tentunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yasin merupakan nama lain daripada Nabi Muhammad dalam jumlah 201 termasuk Toha niki. Kemudian pada ayat berikutnya kita lanjutkan, ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzir qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون صدق الله العظيم على صراط مستقيم. Allah Subhanahu wa taala pada muqaddimah ayat yakni bersumpah demi Al-Quran yang mulia, Yasin Al-Quranil Hakim. Allah bersumpah dengan nama Al-Quran yang Hakim bahwa Nabi Muhammad SAW dikhitab dalam sumpah Allah ala siratim mustaqim, bahwa demi Al-Quran yang mulia ini, bahwa engkau Muhammad ala siratim mustaqim, yakni berada pada jalan yang lurus.
Al-muradu minas sirati, adapun yang dimaksud dengan sirat yakni dinul Islam, adalah agama Islam, yakni sesungguhnya seolah-olah Allah mengatakan ya Muhammadu innaka laminal mursalina wa dinuka dinul haqqi, seolah-olah lamun tajumlah jari satu kalimat yang ditakdir dalam bentuk kalimat yang bebas dalam kait yang pertama niki Yasinul Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, seolah-olah ngeneling Allah Ta'ala. Namun tesugulang takdirannya dalam bahasa Arab ya Muhammad innaka laminal mursalin wa dinuka dinul haqqi, wahai Muhammad engkau adalah sungguh adalah utusanku dan agama yang engkau bawa adalah agama yang benar, yakni agama Islam. Jadi Allah niki istilahnya tasliyah. Tasliyah artinya hiburan, membangkitkan semangat Nabi SAW agar tidak jatuh dengan caci maki dan keraguan orang-orang kafir. Dan percaya wah dengan kafir Quraisy Abu Lahab, Abu Jahal, padahal paman Nabi sendiri ukuran bahwa Nabi itu adalah seorang Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagu nuwah para Muhammad kana kerubin Muhammad tante penekku unin aku kena ngumba ante neka ante gen ngajah aku kan dia cocok uni. Ya, maka agar Nabi Muhammad sebagai manusia yang a'radul basyariyah punya seperti sifat jaiz kemanusiaan, beliau punya sifat sedih, beliau punya sifat senang, maka Allah mengelola sedih Nabi SAW sehingga sedihnya Nabi tidak menjadi kesedihan yang membuatnya diam dalam kesedihan. Lagu sedih boleh sedih, tapi Allah langsung turun tangan untuk menguatkannya. Nikilah kehebatan Nabi Muhammad. Apa je masalah Nabi Muhammad? Langsung wah Allah turunan ayat, Allah kuatkan Nabi Muhammad SAW ya di dalam segala kegelisahannya. Sampai dalam surat Al-Hijr niki Allah katakan apalan inna rabbaka ya'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Ya Muhammad, aku tahu dengan Allah Ta'ala bahwa hatimu menjadi sempit, hatimu menjadi susah karena apa yang mereka katakan. Tapi Allah tahu bagaimana membangkitkan semangat Nabi. Langsung Allah yang tahu bagaimana perasaan Nabi. Sehingga seolah-olah Nabi ini terlihat dari sahabat ini tidak terlihat sedih, tidak pernah terlihat tidak bahagia. Bahagia terus dalam sesulit-sulit Nabi, sesedih-sedih Nabi. Saya enggak Nabi, saya enggak Allah langsung yang membahagiakan. Munitekan dia langsung muntesedih itu baju ya ukuran muntesedih. Saya ingat si dengan ukuran sayang tersedih. Ngenu lama Rasulullah dia tampang sedihnya di hadapan orang banyak. Ya. Sehingga sahabat melihat beliau selalu di dalam motivasi yang besar. Lamun itu kadang muntesedih selaku cerita tu wah seolah-olah tembok dayatna tembok tu bercerita manok tu bercerita bembe tu bercerita selaku cerita susahan agar apa orang tahu susah saya sampai le Facebook tu tahu share wah betapa hidup ini sangat gelisah ditinggal kekasih hidup seorang diri share like sih dengan terus deman alhamdulillah ara nge-like aku padahal like itu artinya saya suka anda susah ya, ya. Artinya bahwa ya, Rasulullah itu tasliyah bahwa penguatannya innaka ala siratim mustaqim, engkau Muhammad beratas jalan yang lurus itu hanya satu yakni dinil Islam. Lamun li Al-Fatihah masih tersebutkan ihdinas siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim? Yakni dinul haq, Islam. Tetapkan kami dalam Islam.
Pokna berfirman Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nendek mati kecuali di Islam. Ialah pengendang tu si paling hebat tipe Allah Ta'ala. Li dalam semua solat kita wajib membaca Al-Fatihah sebagai bentuk motivasi, investasi daripada agar kita niki terus berada pada jalan yang lurus, yakni agama Islam, terus terselam. Ya kena ya. Wal islamu wal kufaru ala dinil haqqi wal islam. Engkau berada pada agama yang benar dan Islam. Islam itu siratal mustaqim. Jadi mustaqim itu tidak ada jalan kecuali jalan Islam. Nabi suatu waktu menggambar di tanah, ya gambarnya lurus, kemudian sebelah-sebelahnya dicoret-coret. Kata Nabi yang lurus ini, hadza sabili, hadza siratul mustaqim. Wahadihi subul, ini adalah yang lurus, adalah jalanku, jalan agama Islam. Kemudian yang di samping-sampingnya ini adalah subul. Subul artinya banyak-banyak jalan menuju garis yang satu, tapi mereka tidak akan sampai pada garis yang satu karena mereka hanya berada di pinggir-pinggir garis itu. Ya, lagu itu menuahli garis ni, dendek sugul menjadi subul. Dendek sugul jadi golongan-golongan yang tidak dalam posisi Islam. Artinya si subul-subul ni minta agama lain, minta kebenaran yang lain, jangan. Karena dia tidak akan bersatu dengan yang lurus itu. Ya, ukurannya tersambung si garis-garis nu, kanca si lurus nu. Kira-kira milu ya lurus satu ndek. Milu ya lurus satu ndek. Misalkan saya buat begini, terus saya sambung bentuk panah begini, sambung terus samping-samping ini ikut lurus, melurusi yang satu atau dia tetap bengkok. Dia tetap bengkok walaupun dia menopang kepada yang satu. Artinya Anda tidak boleh ikut yang menopang apapun ajaran. Anda harus tetap istiqomah pada satu yang lurus. Ialah kita sebut siratal mustaqim. Wal kufaru ala dinin batil. Sementara dengan kufar, dengan kafir niki selapu nelik agama si batil, termasuk paman dewah tun Abu Lahab, Abu Jahal tun, ya batil doang wah selapu. Dendek de sedih, ya si deni si jauh deni adalah kebenaran, tapi ya si jauh niki adalah keburukan. Maka si degen sedih, si jelas-jelas kena, si gen sedih, lagu ia si batil, maka gen senang. Seharusnya kan kebalik, seharusnya si kena, si benar, si hebat, benar ajarannya itu yang bahagia. Mereka yang batil seharusnya itu bersedih. Angka dendek kalah dengan Allah Ta'ala. Lamun ia senang dengan kebatilannya, kenapa Anda sedih dengan kebenaran? Ya, angka ia kebalikan kadang. Itu susah, ya, padahal kita sudah diberikan Islam iman, lagu dengan kafir bau senang, padahal dia tebang nikmat sebelik marak si dia tebang, ya, seharusnya lebih susah itu atau dengan kafir. Dengan kafir lagu itu susah. Kenapa? Karena memang kita tidak menghayati nikmatul a'zam, nikmat si paling belik nu, nikmat si tekican dalam iman dan Islam. Tipa itu lagu parante nikmat iman Islam ni aroda kandek kuanu aku ni langan lai wah terselam dan tawak tu ni. Nah, sehingga seolah-olah dia itu tidak istimewa iman Islamnya, padahal itu yang istimewa. Di dalam Al-Quran masih ketika sahabat di perang Uhud, ya, mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, maka ini kalah pun isi dengan kafir, mata nasrullah, piran gana datang pertolongan Allah Ta'ala. Ala inna nasrullah qarib, Allah Ta'ala wah datang pertolongan tipa itu pada, cuman si de merasa kalah doang, padahal si doa temenangan si Allah Ta'ala. Betul de menang, si de menang le iman Islam, dah ada kalah ruana kalah, lagu hakikatnya si de menang. Nah, di Al-Quran tu ibaratnya adalah iyyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum misluh. Kalau engkau itu luka dalam perang membela agama,
maka mereka pun luka dalam perang untuk mempertahankan kebatilan. Kalau mereka itu menang mempertahankan kebatilan, mereka kelihatan menang tapi sebenarnya kalah. Tapi engkau kelihatannya kalah karena mempertahankan kebenaran, engkau kalah pada kenyataannya, tapi hakikatnya engkau tetap menang karena engkau berada pada jalan yang tetap benar. Ya, benar. Kalah rohana doang, mun bakat, ya bakat masih. Samakah bakatnya side dalam iman atau samakah bakatnya side di dalam kemaksiatan? Pada tunde. Side bakat misalkan isi bowos. Ya. Pak Abdullah bakat isi tahajud. Ya. Mbe si menang. Bakat si maksiat atau bakat isi taat? Lagu bakat si maksiat bowos lu langsung terjauh jok VIP ukuran. VIP kelas paling pip waktu lagu Pak Abdullah ya sakit tahajud ya tahu nelean puskesmas ya naradan ngerungun lebih hebat mana luka dalam tahajud atau luka di dalam maksiat? Kelihatannya dia kalah secara duniawi tapi dia tetap menang. Kenapa? Karena lukanya dalam taat itu ada ridho Allah, lukanya dalam maksiat itu ada kemurkaan Allah. Ya. Ada kemurkaan Allah. Jadi ukuran de kalah, de bakat le perang menuju Allah, maka itu adalah kemenangan. Kalau mereka pun senang dalam maksiat, mereka tetap senangnya itu dianggap salah. Lamun itu senang di dalam taat, senang kita itu ridho Allah. Susah itu dalam taat, susah kita pun menjadi ridho Allah. Berarti kita pemenang terus dong. Iya. Iya. Itu ini adalah pemenang terus. Maka lanjutan ayat wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas liya'lamallahu alladzina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Demikianlah aku jadikan silih berganti hari-hari itu, kadang ada di bawah kadang di atas, agar menguji siapa yang kalian istiqomah dalam iman dan Islam. Ya. Maka harian ini berganti. Bisa jadi kemarin sudah banyak harta, mungkin hari ini kita dikurangi. Itu adalah perjalanan hidup. Bisa jadi kemarin kita kurang, hari ini kita banyak. Itulah perjalanan hidup. Intinya adalah apabila kita susah, maka susah kita tetap dalam iman dan Islam, maka susah kita tidak mempengaruhi kemenangan kita, tetap temenang. Atau kita banyak harta kita hari ini, kemudian kita tetap dalam taat, maka banyak harta itu pun adalah kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita susah itu membuat kita hilang kepada Allah, kalau kita senang membuat kita hilang ibadah, nah nikilah si tersebut dengan kerugian serugi-rugi. Walaupun kelihatannya dia nyaman, lagu sebenarnya dia tidak nyaman di dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Fa'inkilah, jika dikatakan aqsamallahu bi anna Muhammadan alaihi salatu wassalam minal mursalin, kalau dikatakan, ini kan muskilah pertanyaan, kalau dikatakan Allah bersumpah dengan Nabi Muhammad adalah minal mursalin, termasuk Rasulullah utusan Allah, fa'in kana hadzal qismu, kalau sumpah ini lil kufari, ditujukan untuk orang kufar, bi an yusaddiqu, dengan mereka meyakini mempercayai bi anna Muhammadan alaihi salam, bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salam minal mursalin, dari mursalin, fahum la yusaddiqun, tapi mereka tetap tidak percaya. Wa in kana ngenikan kenana, lamun misalkan ke sumpah ini ditujukan kepada orang kafir, agar apa? Agar dia percaya. Lagu dah karena bersumpah Allah Ta'ala dengan sumpah kepada Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dikhitab orang kafir agar dia percaya, lagu maka tetap dia percaya. Berarti apa artinya sumpah Allah terhadap orang kafir yang tetap tidak percaya? Ngerti sih? Misalkan saya katakan bersumpah demi Allah Pak Abdullah dek kumbait sandal sidi lek masjid. Percaya ya tuh dek?
Seharusnya kan percaya. Kenapa? Karena saya sudah bawa nama Allah. Tapi kenapa dia tetap tidak percaya? Berarti sumpah saya itu tidak ada artinya. Iya kan? Percuma saya bersumpah. Aduh, mentir aja bersumpah ya palsu wah. Munin. Ya. Sampai Nabi Adam mengatakan, aku tertipu oleh iblis. Oleh iblis, kenapa? Yang aku tahu adalah tidak satu pun makhluk itu berani mengatasnamakan Allah untuk bersumpah atas nama Allah untuk menipu. Maka kan iblis dengan menyebut nama Allah dia menipu Adam, maka Adam tertipu. Dan aku tidak pernah tahu bahwa ada orang berani mengatasnamakan Allah untuk menipu. Nah artinya ngenu kan neka apa kena bersumpah Allah Ta'ala lamun ukuran Abu Lahab Abu Jahal tetap tidak percaya. Berarti percuma sumpah yang dihitopkan kepada orang kafir. Ngerti sih? Nah, pertama berarti percuma saya bersumpah kepada Abdullah dan nyadu-nyadu dekku nyadu si itu hambait sandalku wallahi billahi wa tallahi dekku nyadu. Apa arti sumpah saya? Ya, untuk meyakinkan Anda padahal sumpah itu adalah untuk takkid, meyakinkan. Nah ini jawabannya. Wa in kana lil muslimin bi an yusaddiqu inna Muhammadan laminal mursalin fahum yusaddiquna bila qismin. Kalau memang sumpah itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman, orang beriman seperti kita, tidak perlu Allah bersumpah untuk bersumpah dengan sumpah Allah untuk meyakinkan orang beriman. Karena tanpa sumpah pun mereka akan yakin bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Misalkan ndik ngadu sumpah Allah Ta'ala anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad Rasulullah, sudah percaya tuh? Kenapa sudah percaya? Hah? Apakah percayanya sudah menuntut sumpah Allah demi Allah itu adalah Rasulullah? Hah? Sudah menuntut sumpah Allah atau tidak baru percaya? Tidak. Kenapa? Karena iman kita tidak membutuhkan takkid dari Allah bersumpah. Kenapa? Karena syarat iman kita harus muncul keyakinan yang mendalam kepada Rasulullah adalah utusan Allah walau tanpa sumpah dari Allah. Niki dengan si beriman. Nah kemudian pertanyaannya, apa faedahnya kemudian sumpah terhadap orang yang iman padahal sumpah itu dari Allah seandainya tidak disumpahkan orang percaya yang beriman pasti percaya Muhammad. Lalu apa faedah sumpah terhadap orang kafir walaupun disumpahi oleh Allah tetap tidak beriman? Paham sudah maksudnya? Ini balaghah tingkat tinggi. Fama faidatul qasam. Nah, kemudian apa faedah qasam? Apa faedahnya sumpah? Kalau Allah bersumpah kepada orang kafir, toh orang kafir tidak akan percaya. Kalau Allah bersumpah terhadap orang muslim tidak butuh sumpah. Kenapa? Karena tanpa sumpah pun dia sudah iman. Nah sekarang faedahnya sumpah itu apa? Kenapa Allah mesti bersumpah? Ini jawabannya. Ujibah, dijawab bi anna Allah Ta'ala arada yu'akkida kalamahu lil munakkirina, ya, bahwa Allah menginginkan dari sumpahnya untuk menguatkan firman-Nya lil munakkirinya buat orang-orang yang mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sumpah itu ditujukan tipa dengan si ingkar tipa Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka berhenti ingkar. Seharusnya dengan sumpah mereka berhenti mengingkari, tapi ketika mereka itu tidak berhenti mengingkari, maka itu adalah masalah mereka sendiri. Dia narak hubungannya dengan sumpah. Karena apa? Karena Allah hanya ingin tiba dengan ingkarnu ampun engkah ngingkarin Nabi. Lagu nyatanya tetap ingkar. Ya udah itu terserah mereka. Berarti tidak sumpah ini ditujukan tiba dengan si Islam. Tidak dikhitab orang yang beriman bahwa itu menuntut sumpah. Berarti faedahnya sumpah tiba dengan si ngingkarin
ngingkari nabi ampun percaya, toh ndek percaya itu urusan dosa mereka. Nah ialah saya jawab. Fal qismu naw'un minat ta'kid, karena qasam sumpah itu adalah satu bagian daripada takkid penguatan. Falidzalika aqsamallahu taala minhu lil hujjah. Allah bersumpah dengan nama Al-Qur'an untuk menguatkan Nabi Muhammad adalah utusannya sebagai hujjah terhadap orang yang mengingkari. Artinya lamun dengan sing ngingkarin nu ndekna tersumpahin ya, dia akan semakin mengingkari Nabi. Kenapa? Disumpahi saja mereka masih mengingkari, apalagi tidak disumpahi. Maka faedahnya mengingkarinya itu adalah kesalahan besar. Semakin Anda mengingkari setelah Allah menyumpahi bahwa dia adalah utusan Allah, semakin beratlah dosa-dosanya. Nah ya, berarti seolah-olah Allah tambah dosanya. Karena apa? Semakin berat keimungkarannya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ya, kena sumpah niki. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Engkau berada pada jalan yang lurus, yakni agama Islam. Kemudian tanzilun bi an quri'a bin nasbi, tanzila yakunu nasabahu bil fi'lil mahdzuf fat taqdir iqra tanzila. Bauna terbaca tanzilal azizir rahim ya, tanzilal azizir rahim, karena dia menjadi maf'ul dari fi'il yang dibuang. Takdirannya iqra tanzila, bacalah kepada tanzila, jadi maf'ul. Lagu kita baca riwayat Warsh yakni Hafiz tetap tanzilul azizir rahim, tetap terbaca marak biasa. Lagu lamun demele tanzila misalkan, baca wah lagu dendek terkadu berayat sebagai anu doang, wawasan doang. Munarak dengan membaca dalam qiraah tanzila ya dendek de bengak wah biasa wan ni kodong ya bengak doang ya, apalagi menyalahkan tidak, karena itu sesuai dengan kaidahnya. Wa in quri'a bil raf'i, mun tabaca rafa tanzilu lana khabaron li mubtada'in mahdzufin, berarti menjadi khabar isi mubtada si terbuang ya. Takdiruhu hadzal Qur'an munazzalun alaika biwasitati Jibril. Lamun tabaca tanzilal azizir rahim berarti jadi maf'ul dari iqra tanzila. Bau tabaca rafa artinya dhammah, tanzilul azizir rahim berarti ia jadi khabar lakan mubtada si terbuang. Takdirannya adalah hadzal Qur'anu tanzilun alaika, Quran ini adalah turun tipa engkau dari Tuhan yang Maha Azizur Rahim. Aduh, stop. Tanzila atau tanzilu minallahi ta'ala, tanzil al-azizi, al-aziz al-ghalib al-muntaqim minal asi. Aziz artinya yang perkasa, artinya yang perkasa yang tidak ada paksaan buat Allah, tapi dia memaksa makhluk untuk taat kepadanya. Jadi Allah niki maha apa? Maha aziz, maha perkasa. Siapapun tidak bisa memaksa Allah, tapi Allah bisa memaksa makhluknya. Jadi itu nih terpaksa atau tidak, sida itu harus ikut terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Maha Aziz. Ya, Maha Aziz, perkasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan perkasaannya. Maka kita ini mau tidak mau harus temau tipa Allah taala. Mun de demele, nah berarti sida melakukan dosa yang paling besar karena Allah memaksa kita. Lagu paksaan Allah itu tidak di dalam keburukan, tidak di dalam kejahatan, tidak di dalam paksaan yang memberatkan hukum. Lagu paksaan Allah dalam keringanan hukum, paksaan Allah dalam kebaikan hukum, dalam agama yang lurus.
Yang pun berfirman Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebankan seseorang melampaui batas kemampuannya. Berarti apa? Allah tetap khitab kita. Allah tetap paksa itu beramal lagu sesuai isi kemampuan. Mun dek temampu, Allah tidak memaksa kita melampaui kadar kemampuan kita. Ya kena aziz, ya aziz. Berarti Allah niki tidak ada yang bisa memaksa, tapi Allah memaksa agar kita menjadi baik. Selapun tersanding yang tipe Allah harus jadi bagus. Misalkan Allah maha dalam Al-Quran tu sebut usul fikih badi' musyakalah ya, yakni wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka menipu dan Allah pun menipu, dan tipu daya Allah itu adalah yang paling hebat. Apakah dikatakan manusia menipu kemudian Allah menipu? Padahal bani dengan Allah tukang tipu. Ya. Makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik penipu. Allah penipu? Aneh. Apa maknanya? Itu namanya badi' musyakalah. Tetap Allah diharuskan disandingkan dengan sifat-sifat yang baik. Kalau manusia menipunya, bisa jadi dalam tanda kutip dia pasti jelek, ya. Arak dengan menipu bagus, arak dan nipu bagus, benar? Sekali dua, dia arak dengan nipu bagus, menipu ya nipu. Dari manusia, kalau Allah itu menipunya tidak untuk keburukan, berarti Allah tidak boleh diartikan penipu. Di mana apa? Adalah Allah memberikan balasan dari tipu daya mereka dengan balasan yang lebih dari tipu daya mereka. Berarti Allah tidak menipu, tapi membalas mereka dengan tipu daya mereka sendiri. Artinya Allah membalas tipu daya mereka, bukan Allah maha penipu. Artinya apa? Allah membalas tipu daya mereka dengan tipu daya mereka. Ya, ngerti sih? Berarti Allah tidak penipu. Allah membalas tipu daya mereka dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian sama cara nipunya? Misalkan Pak Abdullah nipu Pak Asri. Ya saling tipu si dua ini. Paden dek lengin. Paden dek lengin tipuan. Patuh. Ya. Ni lengi pasti. Kenapa? Karena dua-duanya penipu. Ya. Tapi kalau sekarang Pak Abdullah nipu Allah, membentana nipu Allah, ya. Misalkan sampai wahanu ni apa sampin atau bembe ni setahun nu petang dasi ekor, terus tewajibang zakat sekik wah seekor dalam setahun, ya. Terus ampun dia sampai petang dasi setahun, anu ni apa kurangin pun tak jadi petang das pun dia wajib zakat jual be sekik mai jual ya jemak kena setahun nak kena jual yang nipu Allah ya yang nipu Allah ampun darat langan terbejekat atau gorok bewah pun gorok nu sifat Abdullah ya itu disebut menipu Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan cara agar dia tidak wajib zakat. Tapi Allah Subhanahu wa taala membalas tipu daya para naku kurang akal dengan Allah taala. Akhirnya apa? Dinarak dengan melem belin. Sawutna ye jauh dalam gua misalkan dia mati-mati, ulik ya bemben. Ya makan dia mati-mati pun. Tetampah ya dinarak bani nampah ya. Itu artinya seperti itulah Allah membalas tipu dayanya. Dia ingin menghilangkan dengan cara tidak wajib zakat, tapi Allah kehendaki dia mati-mati bimbing. Nah, itu cara Allah untuk apa? Untuk tetap baik pada dia sebenarnya, untuk keluar zakat, tapi dia mencari cara untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ialah kerana aziz berarti Allah itu memaksa makhluknya
tidak memaksa melewati batas kemampuan mereka, tapi memaksa dalam arti untuk kebaikan mereka disesuaikan dengan kemampuan mereka. Azizur Rahim, Ar-Rahim yang sikit. Ar-Rahim artinya adalah khusus kasih sayang Allah tipa dengan beriman. Aziz maha perkasa terhadap siapa? Terhadap orang yang beriman, rahimnya, kasih sayangnya. Berarti Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki hambanya di dalam aziznya, disampaikan dalam rahimnya, kasih sayangnya, maka Allah pasti memberikan yang terbaik. Dalam kasih sayang terbaik itu khusus tipa dengan beriman. Karena Ar-Rahim itu khusus orang beriman. Lamun Ar-Rahman itu semua orang bisa dapat rahmannya Allah. Ya, Rahman iki selapu ne kafir, ne maksiat, ne taat, selapu mau rahman. Tapi rahimnya itu khusus muslim. Berarti aziznya Allah dita'alluqkan, idofatkan dengan rahimnya, bimakna Allah Subhanahu wa taala memaksa orang yang beriman untuk muncul dalam iman, dalam amal, di dalam ibadah dan seterusnya. Itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada khusus tipe dengan beriman. Saya nggak ukuran dengan kafir, dia tegen geraang wah untuk terpaksa beribadah pada Allah, dia narangen. Sehingga kita ini ukurannya kan berat hidupnya. Lagu ketika itu berat, justru disitulah Allah menghendaki kita sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ampun dek derugi lalu jemaah dengan Allah taala. Berarti neke tepiak itu berat-berat sekedik lah. Itu bentuk kasih sayang Allah dalam kehidupan dunia niki. Ya, mun dek de berat le ibadah, artinya sida niki ndak ibadah, berarti sida sudah kehilangan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tetap ibadah walaupun kita paksakan, nikilah bentuk rahimnya Allah tipa dengan beriman. Kasih sayang Allah khusus tipa itu. Wallahu a'lam bissawab. Fahum ghafilun. Wallahu a'lam bissawab. Harap pertanyaan? Bebas. Saya oh saya mau ditahu. Lanjut tas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tanyain bisa tekene Islam sejati dan bisa tekene Islam sejati terus dan banyak orang Islam tapi belum tentu mukmin. Terus yang kedua masalah sekarat. Masalah sekarat, sewaktu sekarat arak dua setan saya datang menggoda yang menyerupai ibu dan bapak. Nah, mana yang akan kita ikuti sewaktu Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dalam persoalan sumpah ini Ustadz, ini dalam konteks kita bermuamalah, memang sering kan kita dengar maupun kita melihat persoalan sumpah, sedikit-sedikit sumpah. Nah, dalam konteks tadi waktu setan menggoda Adam, di situ kan disebutkan sepertinya siapa sih yang berani mengatasnamakan Tuhan untuk berbohong atau menipu seperti itu Ustaz.
Jadi kalau kita ambil konteks itu, tentunya ini kan sesuatu yang sama sekali tidak boleh diucapkan sumpah ini secara muamalah kemanusiaan. Nah, tolong penjelasannya Ustaz supaya ini jangan ada sedikit-sedikit main sumpah. Terima kasih Ustaz. Masih? Fadhal, fadhal. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sumpah Tuan Guru, kami ingin tanyakan bagaimana hukumnya sumpah menggunakan bahasa Indonesia, seperti sumpah jabatan ketika Quran ditaruh di atas saya bersumpah. Apakah itu termasuk bentuk sumpah yang sah dalam Islam, atau kan sumpah itu harus menggunakan sigoh bahasa Arab kan, wallahi, billahi, atau tallahi. Sedangkan bagaimana dengan sumpah jabatan itu, apakah sah sumpahnya dalam pandangan syariat dengan mengatakan saya bersumpah dan seterusnya dengan meletakkan Quran misalnya kalau di atas kepalanya, itu bagaimana? Dah Arab mari. Silakan. Kakak nanti kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Tuan Guru, mungkin agak sedikit menyimpang dari tema niki. Pertanyaan yang pertama mengenai keyakinan. Apakah boleh kita berkeyakinan untuk berbuat baik, untuk menghilangkan dosa-dosa maksiat yang telah lalu? Sebagai contoh, misalkan ongkos masjid, misalkan ongkos tempat rumah ibadah masjid yang seharusnya misalkan 1.000, dia minta dibayar 500. Nah, apakah dengan niat seperti itu, apakah bisa diterima dengan meyakini bahwa untuk menghapus dosa-dosa yang maksiat yang telah lalu? Terus yang kedua, niki ada pertanyaan dari hamba Allah mengenai makna dari sakinah, mawaddah, dan warohmah. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mengaji, dia mengaji, boleh tahu. Taib, alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulullah. Si pertama, apakah makna Islam yang sejati? Islam yang sejati adalah udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatus syaitan. Islam sejati adalah Islam yang kita total mengamalkan agama sepenuhnya tanpa memilah-milih mana yang penting, mana yang tidak penting. Artinya papahna penting baru na sembahyang, dekna penting dekna sembahyang, papahna butuh baru dia sedekah, ndak butuh baru dia tidak sedekah. Artinya jangan mengatasnamakan agama untuk kepentingan kita pribadi, karena agama bukan untuk kepentingan, tapi agama untuk keselamatan kita fid din wad dunya wal akhirah, bukan untuk kepentingan. Ya, kalau mencari kepentingan jangan lewat agama, dunia langan. Namun temete selamat maka datanglah dari agama. Syaratnya kemudian bagaimana kita itu kafah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan turut langkah-langkah syaitan. Itulah Islam yang sejati. Engkau masuk Islam tanpa punya kepentingan apapun selain untuk selamat dunia akhirat, caranya jangan ikuti langkah syaitan. Kenapa? Semua langkah syaitan pasti membuatmu jauh daripada Islam. Nah, nikiwah Islam sejati. Ya, hara Islam KTP misalkan, nak engkah hara Islam KTP, saya ngalik KTP engkah nara agama. Ya, Islam apa ngono? Ya Islam hara Islam Abangan, mana Jakarta. Islam apa mensasar? Hah? Ya, no wah ya. Nah, kemudian apa bro? Hah? Sakaratnya? Oh, perbedaan. Ya. Perbedaan antara mukmin dengan muslim.
Apakah muslim pasti mukmin atau mukmin pasti muslim? Dua-duanya tidak terpisahkan. Muslim itu pasti mukmin, mukmin juga pasti muslim. Tapi kadar muslimnya itu sesuai dengan keimanannya. Semakin dia tinggi ibadahnya, semakin tinggi imannya pada Allah, maka semakin kuat Islamnya. Semakin kurang ibadahnya, kurang taatnya, kurang imannya, kurang Islamnya. Sehingga tidak boleh dikatakan Anda kurang ibadah, Anda syirik, Anda kafir. Anda tidak mengerjakan sunnah, Anda syirik, Anda kafir. Sehingga pelaku dosa besar pun tidak boleh dikafirkan. Namun nak kerja sekedik-kedik kafir, syirik, bidah, dolalah, neraka, marak ye bae pe neraka. Ya, dende ya, keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, dia melakukan dosa tidak mengeluarkan dia dari iman Islam, tetap na iman, tetap na Islam. Lagu kadar iman Islamnya rendah, tapi tetap Islam. Kecuali nyata-nyata dia murtad, aku tidak percaya Allah Ta'ala, kusugulakan Islam, maka Anda harus katakan itu kafir. Tapi kalau dia masih sholat, dia masih nyunat, daka anda ini wahjak mesigi, daka anda ini bersedekah, daka ukuran kurang, wasina beramal, tetap dia itu Islam iman, tapi kadar iman Islamnya yang kurang. Paham ya? Berarti tetap iman Islam. Jadi kalau ditanya, mbe bejulu iman atau Islam? Mbe bejulu. Ini terpisah pada mara beketuan. Mbe julan telu kan cemanok puni. Aneh. Telu, dia narak telu mendara manok sampai kiamat dan kentutu-tutu. Artinya apa? Dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Antara ayam dan telur, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dia narak telur, narak manuk, narak menuk, narak telur. Artinya satu itu berkesimpulan satu. Iman Islam tidak bisa dipisah. Kapan dia iman, kapan dia Islam, itu harus satu. Saat dia Islam, saat itu dia iman. Tapi kadar iman Islamnya sesuai dengan amal ibadah. Wallahu a'lam. Kemudian beta pilih mende sekarat inangku atau amangku. Dendek pilih ina ama adenu. Ya, pilihlah Allah Ta'ala. Apa lente? La ilaha illallah. Kamu inak setan, kamu bapak setan. Itu adalah syaitan. Maka kalau kita pilih salah sepuh, celaka itu. Ya, maka langan ke besube wah tipak setan dia gugan pilih kamu ni. Dah kabi marangkun amangku inangku. Dia gugan pilih. Maka itu bukan pilihannya, tapi sesungguhnya Rasulullah mentakid kita bahwa di akhir hayat nanti itu ujiannya berat. Karena apa? Karena kita melihat orang terdekat kita membuat kita harus keluar dari agama. Tapi lamun kuat taat ibadah itu ialah akan muncul memberikan kita syafaat ketika kita sakarat maut nanti. Marak siwah terbaca muqaddimah tafsir niki kan baca surah Yasin sekarat niki, maka Allah Subhanahu wa taala akan kirim malaikat mendampingi kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam. Kemudian sumpah itu seharusnya tidak kita katakan iya, ya, tapi ini merupakan syariat. Syariatnya apa? Syariatnya litakkid, lenekan beru, untuk menguatkan. Berarti Allah bersumpah mengajarkan kita silakan bersumpah atas nama Allah, lagu dende mengingkari sumpah. Kenapa? Karena itu nama Allah yang Anda bawa. Dende marah dengan ingkar, ya tersumpahin lagu yang ngingkarin sumpah. Ketika Anda bersumpah kemudian Anda mengingkari sumpah, maka harus ada kafarat. Kafaratnya apa? Minimal puasa 3 jelo berturut-turut. Itu kafaratnya sumpah puasa 3 jelo. Ya. Sehingga kapan dibutuhkan sumpah, maka disitulah sumpah itu boleh. Kapan? Ketika Anda jadi saksi, misalkan demi Allah Pak Abdullah marak berono dek kuah bait po anu de sandal de lene. Berarti apa? Dia mentakid bahwa kalau sudah nyebut nama Allah harus Anda percaya.
karena yang dia sebut bukan sembarang sebutan. Ya. Termasuk apa? Berarti sebutan sumpah atas selain nama Allah tidak bisa disebut sumpah. Ya. Sumpah, misalkan marak sumpah jabatan, Qur'anuru wah netulu angtunu li atas, ndi tersebut sumpah. Saya nggak napi sumpah itu harus melibatkan nama Allah. Maka pertama sini tulu ang Qur'anu wallahi wa billahi wa tallahi, atau atas demi Allah, demi kitab suci Al-Quran yang suci ini menyebut nama Allah, maka barulah dia itu disebut sumpah. Apalagi demi sambal geledek kuning, demi setan pocong kuning, pokok sumpah pocong wah kuning, ini ya sumpah nu. Ya, sumpah itu mengatasnamakan Allah. 3 sigotnya wau, ta dan ba, wallahi, billahi dan tallahi, baru itu kafarat. Selain itu tidak memunculkan kafarat. Dan kapan kita harus mengucapkan? Ketika Anda betul-betul menguatkan pendapat Anda agar dia terima. Kalau sudah bersumpah dan dia tidak terima, maka mafi kalam, tidak ada kalam, sudah seterusnya. Kenapa? Karena tidak ada keyakinan. Jadi madawah bro ukuran. Berarti nama-nama selain Allah untuk sumpah, sambar geledek, sambar petir, demi ibu saya, demi bapak saya, demi papuku, demi anakku, demi gigingku, ukuran denara, dena tersebut sumpah. Dende wah nyadu, demi papuku pun, papu nasimpi aja, dan ini terpercaya, ya lekak wanu. Ya. Kemudian yang terakhir, yakni apakah kita boleh meyakini bahwa dengan amaliyah kita itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu? Harus yakin bahwa kita itu dan amal sebagai kafarat, karena Nabi mengatakan apa? Al-jum'ah ilal jum'ah, as-salah ilal salah, Ramadan ila Ramadan, haji ilal haji, umrah ilal umrah, kafaratun lima bainahuma ma lam yujtanabul kabair. Antara satu solat dengan solat berikutnya, satu Jumat dengan Jumat berikutnya, satu Ramadan menuju Ramadan berikutnya, satu umrah menuju umrah berikutnya, satu ibadah menuju ibadah berikutnya, itu kafarat, adalah tebusan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ukurannya ndek ternyatang ya wah untuk tengendang ampun atas dosa kita, tetap wah tak hapus dosa terisi amal tenik. Ya, karena amal yang kita lakukan itu dikhususkan untuk kafarat, nebus dosa-dosa ente. Ya, dakan ternyata apalagi teryakin newah ku yakinin ku nyata ku gentik dosaku selain nu, maka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, justru mun teragu no masalah, tampuni nak atundi, ampuni natundi endi wah jari. Ya, ragu kena ibadah. Ampunin di, ragu, yakinlah, ya, anda boleh ya ragu itu dari syaitan. Kalau syaitan muzabzabina baina dzalik, mereka ragu-ragu terus antara keduanya, yakin tidak, iman menyuruh kita yakinlah dosa terhapus ya Allah Ta'ala. Mun dek yakin berarti ragu, mun ragu berarti dek terhapus. Nah, berarti tinggal memanage yakin kita terus kepada Allah bahwa dosa kita terhapus dengan amal kita. Jadi wallahu a'lam. Bisa ande. Oh sama. Wahrubin tengaji le tangsitun. Samawa itu artinya sakinah, mawaddah, warahmah. Parantiang bimudompu le samawa nu ternyata sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, teketuan masih apa kena sama wa ye wah nu unin apa angka ye wah ye doang unin. Sakinah nu semuanya artinya cinta, mahabbah, tapi dalam jenis sakinah, cinta sakinah, cinta mawaddah, cinta rahmah. Mun cinta sakinah artinya kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, kita tidak akan pernah tenang kecuali bersama yang kita cintai. Ya, maka tujuan kita menikah,
pernikahan itu adalah cinta sakinah. Sehingga apa? Ukurannya ndek teingat senina teu sejelu ndek teu tenang. Lagu lamun tuah rapet kemai idap. Tenang, berarti mundau merari di tenang le senina ye usang-usangan diri. Berarti ndek ada sakinah wan. Ya. Justru senina nu tahun lek kantor muncul kerinduan dan ini tenang. Ya, maka ketika dia tenang berada di samping orang dia cintai itu namanya cinta sakinah. Tenang itu isinya. Kemudian cinta mawaddah nu ketika kita sudah menghujung nanti cintanya dalam tenang tidak terpisahkan muncul cinta mawaddah yang mendalam. Artinya mawaddah niki dari wudda ya wuddu mawaddah, artinya mendalam artinya cintanya sudah tidak tertuju lagi pada pesona cantiknya, pesona gantengnya, pesona tubuhnya, lekuk tubuhnya. Engkah wahna tertarik isi nu apa, tapi dia tertarik hanya untuk bersama sampai meninggal dunia. Munda ingat papuk-papuk ukuran le udayana bergandengan tangan. Itu bukan lebay, Pak. Itu namanya cinta mawaddah. Saya nggak nabi darah ada gigi nih, wah keriput, kulit nih, wah rambok anu tetap ayafnya une tetap na I love you dakan wah tuan dia nekajuman ya ren cinta mawaddah. Namun itu kan kadang aku pendak ngangat kamu aku ganti baik kamu wah rambok. Nah itu namanya tidak cinta sampai mawaddah. Artinya kondisi tubuh, kondisi cantik tidak menghalangi dia untuk dalam kepada cintanya. Kemudian cinta rahmah saking dalamnya maka Allah cintakan dia dalam rahmat, artinya mereka bersatu padu untuk menggapai rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dakan wah tua saling ngurasa engke tahajud, saling bangun untuk motivasi datang ke Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Darak wah tujuan dunianya Malik kecuali mereka berdua hanya mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nuah perjalanan cinta Nabi Yusuf kan ke Zulaikha. Nabi Yusuf Zulaikha paranen dekna bedait merari ya. Akhirnya dalam tafsir Qurtubi itu kan tersebut perjalanan cintanya. Pertama Zulaikha nu ngebet luar biasa sampai wah tipu Nabi Yusuf tu yang cinta sakinah. Siapa ndek nenek tenang lamun ndekna barang Yusuf. Nah, terus tersusul isi mawaddah artinya sampai tua wah Zulaikha ni wah tua Nabi Yusuf dengan dia tetap gagah ya, dia tetap gagah. Lagu apa? Lagu tetap na cinta tipa Nabi Yusuf. Terus beketuan Zulaikha tunusin wah tua dalam riwayat ni tiang cinta tipa si Yusuf. Nabi Yusuf masih angan si doa tua kan papu uni Zulaikha aku masih gagah nih dia tercocok gemerari tetegur si Allah Ta'ala Yusuf leng malaikat Jibril dakan tua Zulaikha niki mendoang biaya merari langsung tersulap si Allah Ta'ala ibarat selai tahun umurnya uni langsung ya. Nah itulah cinta mawaddah sehingga dia Yusuf diajarkan nilah cinta mawaddah. Dendek seriuang ye toa ni lagu ye tetap demen si ante Yusuf nak keme awang be langsung kurubah tentu awang anu berubah ye terus. Ya merari terus. Akhirnya kemudian di ujungnya sudah usia pada renta kemudian muncullah rahmah. Apa kata Zulaikha? Yusuf neke jakmun mele pisah kanca aku pisah ya aku masih Zulaikha mun be mele pisah kanca aku pisah saya ngak apa neke ndek narak si cintainku kecuali Allah Ta'ala mun lai cintaku memang tipe anti lamun rubin endah cintaku memang tipe anti lamun neke cintaku tipe rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tapi tetap bersatu
mereka itu dalam cinta rahmah yang pun tersebut cinta sakinah, cinta mawaddah, cinta rahmah. Harap dengan dindik berdoa kama alaf tabana Yusuf palu Zulaikha, seperti engkau lapangkan satukan hati Yusuf dengan Zulaikha. Parane Nabi Yusuf Zulaikha ndak na berdayat, ndak na barang dan wah ngaji lah sekali. Ya. Barang banyak di kitab-kitab tafsir niki. Wallahu a'lam bissawab. Ilahil marji'ul ma'ad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم انزل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة والبركة والمغفرة والرضوان علينا في هذا المجلس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعد هذا تفرقا حسنا موفقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.